dengan penerapan CHSE tersebut, bagaimana pemerintah menyikapi kondisi seperti ini? Apakah ada inspeksi atau sejenisnya ke hotel-hotel? Mohon konfirmasinya, Suksema. Silakan Pak dijawab. Baik, terima kasih Pak Wayan Siniarto. Sebelumnya saya mohon izin, saya tidak mewakili pemerintah untuk menjawab ini, ya, karena kebetulan regulasinya ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan monitoring implementasi di lapangan, ya, tentu dengan SKPD terkait, ya, apakah Satpol PP, kemudian Dinas Pariwisata dan seterusnya. Tetapi pertanyaan tadi bagus sekali untuk mengingatkan rekan-rekan kita di housekeeper semua ini, ya, kalau memang ada yang demikian, tentunya ini menciderai, ya, memberikan defek atau cacat terhadap upaya kita di pentahelik, ya, tidak hanya pemerintah ataupun industri saja, tetapi juga semua pihak terlibat, diminta juga media. Bagaimana seperti yang saya sebutkan, kita ketahui bersama itu how to build customer trust atau people trust. Jadi satu tamu ini harus dibuat bahagia, harus menjadi our ambassador. Kalau sampai hotel ada yang melanggar, ini sudah dalam tanda kutip kalau kita lagi berjuang ini pengkhianat. Nah, kalau saya pribadi, mohon izin Pak Siniarto, saya di beberapa komunitas dan juga di asosiasi, kadang-kadang juga tidak mengeluarkan rekomendasi kalau pindahin acaranya. Jangan di hotel itu karena waktu ini bla 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 bla. Begitu saya. Nah, ketika juga tahun 2020 mohon izin pengalaman Niki, karena kalau nggak mengalami saya nggak berani sampaikan, ya. Ketika menjadi tim verifikasi CSI Kabupaten Bandung, saya juga banyak mendapatkan laporan-laporan seperti yang tapi lebih pada restoran dan malam, ya. Iya, cari ibu. Kita selaku verifikator tidak boleh mengambil keputusan penindakan. Maka kita koordinasi dengan aparat SKPD terkait, yaitu Satpol PP Kabupaten Bandung, dan itu sudah berjalan. Nah, jadi pertanyaan Pak Siniarto ini menjadi alert bagi kita semua di praktisi perhotelan ini, bahwa masih ada loh ditemukan hotel-hotel seperti itu. Kalau pemerintah, saya tidak tahu sampai sejauh mana kesiapannya di dalam melakukan law enforcement, penegakan hukum, pengambil tindakan, ya. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, kalau memang kebetulan ada hal-hal yang sangat signifikan, kalau pengalaman saya juga, saya ingat salah satu klub besar di Bukit sana yang sangat terkenal dan sudah ganti nama sekarang, kan dibubarin tuh sama Satpol PP karena laporan masyarakat, karena melanggar. Nah, setahu yang kita ketahui dan pemerintah terinformasi, itu pasti akan ditindaklanjuti. Tetapi kalau ditanya saya, Pak, apa landasan hukum segala macam, sekarang ini landasan hukumnya masih sebatas di surat edaran Kementerian Dalam Negeri, surat edaran gubernur, dan kalau ada pun dari bupati dan wali kota. Itu yang dipakai acuan. Nah, sehingga saya ingin mengajak rekan-rekan di hotel industri ini, yang pertama, ayo kita mulai dari diri kita. Kita yang harus adaptasi, kita harus bisa menguatkan manajemen komitmen dalam hal ini, bagaimana membangun kepercayaan publik, itu nomor satu. Nomor dua, ayo kita ingatkan lagi teman-teman kita yang lainnya, yang sekiranya masih ditemukan ada pelanggaran itu, kita saling mengingatkan lah, ya. Ya, kalau ada yang mau agak capek sedikit, silakan dilaporkan kepada pemerintah dengan temuan data dan informasi yang valid, sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah bukan hide and seek gitu, ya, petak umpet. Kalau nggak dilihat nggak apa-apa, kalau dilihat baru nanti sesuai dengan standar. Kita nggak mau seperti itu, ya. Harapan kita bersama tentunya pertama tumbuh kesadaran, kemudian yang kedua pemerintah segera memiliki suatu mekanisme kontrol, ya. Mekanisme itu kan butuh orang, butuh regulasinya, kemudian butuh juga metode kontrolnya seperti apa, seperti itu. Dan kalau saya pribadi melihat ini masih jauh ini. Kalau melihat kayak orang nggak pakai helm ditangkap, nah itu kan berapa lama jaraknya dulu polisi melakukan itu. Jaraknya jauh, tapi yang paling penting kesadaran. Sukses semua Pak Wayan Siniarto untuk pertanyaannya. Saya Luna Sampuro, Sapunika, Sana Presiden untuk Katut, ya, mohon maaf kekurangannya Pak. Terima kasih. Pak, ini Vija izin bertanya juga sedikit Pak. Nah, kita kan ini untuk menimbulkan kesadaran diri sendiri dulu, ya, sebelum ke orang lain. Nah, bagaimana
caranya kita mengeduket tamu yang datang ke hotel kita, ke wilayah kita, tapi beliau belum memahami mengenai CHSE. Kadang kalau kita terlalu nge-push tamu itu ada ketersinggungan. Gimana caranya, Pak? Sistem seperti apa yang kita terapkan? Terima kasih. Saya pakai sistem manajemen saja untuk menjawab ini ya. Jadi sistem tata kelola saya pakai. Yang pertama adalah kebetulan jujur 1 minggu ini 1 hari 5-7 hotel nelpon saya, termasuk villa. Pak Swa, gimana caranya untuk dapat sertifikat CHSE? Loh, kamu 2 tahun yang lalu kemana? Tahun lalu kemana? Sekarang baru bingung. Karena peraturan pemerintah jelas mengatakan tamu sudah memiliki pemesanan kamar 3 malam 4 hari di hotel yang sudah tersertifikasi CHSE. Nah ini, artinya apa? Kalau kita tetap ngotot mau terima bookingan tamu, tamunya nggak bisa masuk ke Bandara Ngurah Rai. Karena hotel kita tidak terverifikasi. Nah, saya berbicara aturannya. Nah, sehingga sistem tata kelola itu saya masukkan ke pertanyaan Bu Ija tadi. Tata kelolanya begini. Yang pertama, kita ini tidak bisa memberikan penjelasan seperti halnya seorang hakim kepada tamu. Karena hotel itu basicnya adalah hospitality. Informasi yang disampaikan berdasarkan data dokumen yang berlaku itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan berdasarkan pasal sekian itu nggak bisa. Ya, yang pertama itu bukan rule kita. Saya terus terang nggak hafal yang begitu ya. Pak, ini pasal berapa nggak hafal saya. Tapi kalau kita bicara tentang etika, estetika, dan logika di hospitality, maka yang pertama itu adalah mulai dari diri kita dulu, sebisa mungkin paksa diri kita. Contoh, sebelum pandemi, anak saya kalau keluar pakai masker itu saya bilang jangan terlalu sering pakai masker, nanti diajak orang. Itu saya ngomongnya. Tapi ketika pandemi saya nggak pakai masker, terus saya lari pulang, malu saya nggak pakai masker. Nah artinya apa? Ini butuh untuk menciptakan budaya di internal kita sendiri. Ya saya tidak boleh sebut nama hotel ya. Saya ada ketemu satu hotel di Sanur, tidak terlalu besar, tetapi bagus sekali. Setiap pagi senam CHSE loh. Ini bagus karena apa? Karena untuk menciptakan budaya ini perlu terus-menerus, nggak bisa cuma sekali dalam bentuk memo, tidak bisa hanya setiap monthly gathering saja, nggak bisa. Setiap hari siapapun masuk pagi, ya sama seperti minimarket alat-alat bangunan yang besar yang merah itu kan juga begitu. Setiap pagi mereka harus senam briefing di depan halaman parkirnya gitu ya. Nah ini sebenarnya orang hotel sudah punya jiwa-jiwa seperti itu. Bagaimana untuk menciptakan budaya-budaya selain dengan SOP itu dengan outbound, outing, kemudian gathering dan seterusnya. Saya nggak bilang yang mahal-mahal dan berbiaya tinggi ya, tetapi kita menciptakan budaya mulai dari briefing. Sebelum pandemi, ya mungkin tidak banyak, tapi saya temukan tidak semua hotel departemennya melaksanakan briefing loh. Kalau hotelnya melaksanakan briefing karena GM-nya yang mimpin, tapi departemen A briefingnya rutin nggak? Belum tentu. Nah ini kan salah sebenarnya. Saya nggak tahu, semua hotel nggak di sini punya opening shift prosedur dan closing shift prosedur. Itu di SOP di standar ahli itu ada, American Hotel Lodging Education Institute yang kebetulan saya sertifikasinya di sana. Jadi opening closing prosedur itu apa? Opening shift prosedur apa? Closing prosedur apa? Shift pagi apa? Nah, di sanalah kesempatan kita untuk ciptakan budaya. Karena di hotel itu sebenarnya setiap orang, everybody is a leader. GM itu pemimpin perusahaan, housekeeper itu pemimpin divisi, room boy adalah pemimpin room boy itu sendiri. Karena nggak mungkin, Pak, di mana saya ngambil tisu, Pak, setiap hari nanya begitu, nggak mungkin. Pak, boleh nggak saya bersihin kamar 321, Pak? Mereka honeymoon loh, Pak. Nggak boleh nanya sama atasan begitu. Kita harus mencari informasi sesuai dengan yang sudah menjadi budaya kita. Nah, yang pertama itu budaya, Bu Vija. Ya, inilah kadang-kadang saya aja di asosiasi teman-teman GM, kadang-kadang juga ada yang sudah jadi owner. Kewalahan loh menciptakan budaya seperti itu. Makanya ada maaf kebetulan saya mengalami. Ada hal yang menarik, saya dibayar untuk itu, ya, karena art of managing a people ini setiap orang berbeda-beda. Seni untuk mengelola manusia ini beda-beda. Nggak bisa dengan formulir saja, nggak bisa dengan
mesin absen saja. Nggak bisa dengan SOP yang tebal begitu, nggak. Tapi ada seni, ya, karena di sana ada motive and action alias motivation. Nah ini yang setiap orang berbeda-beda memiliki. Bagaimana kita memberikan direksi atau direction, bagaimana kita memberikan influence-nya. Nah kemudian kepada tamunya, sekarang tadi itu budaya ya Bu Pija. Kepada tamunya adalah, kalau kita sudah bisa menunjukkan budaya, kemudian valid dokumen, saran saya adalah nyambung ke pertanyaan Pak Seni tadi. Jadi hotel juga jangan asal dapat revenue saja. Wih, nggak mau lo tamunya pakai masker, lo kasih aja dia masuk, nggak boleh. Karena apa? Karena ini lagi-lagi menciderai. Kalau misalnya Jakarta mengatakan stop Bali, kita mau bilang apa? Nggak bisa, Pak, hotel saya nggak ada kasus, Pak, tolong buka. Nggak bisa. Kalau sudah Jakarta mengatakan tutup Bali, ya tutup. Makanya saat ini ya salah satu rektor di Bali juga panutan saya selalu mengatakan tanhana wong sakti anulus sinunggal. Nggak ada orang yang hebat satu orang, dia harus bersama-sama. Ya, selalu itu saya diingetin sama beliau. Tut, saya nggak ada nak sakti berdiri itu, harus bareng-bareng. Makanya konsep kami di ACC adalah kolaborasi. Nah, jadi itu yang kita harus kuatkan komitmen. Yang pertama itu adalah mengedukasi tamu, itu mengatakan peraturan ini bukan hanya dari kami di hotel, tapi peraturan dari pemerintah dan alokasinya seperti ini. Ya, yang dimasukkan Bu Fija ini saya banyak pertemukan di daerah, mohon maaf ya, kebetulan saya mengalami Canggu sampai di Mumbu. Ya, banyak sekali saya temukan dan saya takut di jalan melihat orang-orang nggak pakai masker, tapi memang mereka sehat itu loh. Nah, pertanyaannya adalah, saya tempo hari gagal ke Jakarta gara-gara swab saya positif. Saya penasaran, akhirnya saya PCR ke Bali Bandara, positif juga, tidak ada pilek, tidak ada demam. Nah ini, kalau misalnya ya, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Kalau misalnya saya tidak ada gejala, tetapi saya bawa virus, saya bawa ke rumah orang tua saya bawa kepada mungkin dengan orang sakit, orang punya anak masih bayi, kan saya bisa menyebarkan virus. Nah, jadi sekali lagi, benar atau tidak benar, ada atau tidak ada, yang paling bagus menurut saya adalah kita adaptif dengan current situation, kita adaptif dengan situasi terkini. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampunang moboye, jangan memade-made, tapi ya mohon maaf niki di luar koridor ya. Kebetulan 2024 ntar lagi pemilu, jadi optimis lah kita. Selama kita baik-baik saja menjalankan aturan ini, sepertinya akan terbuka lebar nanti pariwisata kita untuk melesatnya. Karena banyak pihak yang membutuhkan pemilu itu harus terjadi. Apa jadinya pemilu kalau misalnya situasinya masih tutup gitu misalnya, kan orang nggak boleh keluar rumah untuk milih nyoblos, kan nggak mungkin. Maka optimisme kita juga di sana. Ya. Yang terakhir Bu Fija, cara kita adalah sering-seringlah untuk membicarakan hal-hal di luar CHSE dan di luar protokol kesehatan kepada tamu. Ceritakanlah hal-hal keunikan Bali, kearifan lokal kita, sehingga mereka lebih larut ke sana. Saya ngalah deh, mau saya pakai masker, asalkan saya nanti bisa lihat tarian barong. Itu contohnya. Jadi kebetulan di desa wisata juga saya ikut membantu. Ya, itu yang saya pelajari, bagaimana kita mampu bisa mengangkat homestay itu harganya sudah 600.000 sekarang ya. Ada 2 travel agent minta ketemu saya di Senin untuk mempromosikan, karena apa? Homestay-nya sudah menjadi minat yang tinggi. Nah ini yang perlu kita juga manfaatkan momentumnya Bu Fija. Terima kasih Bu Fija, mohon maaf jika ada masih kurang ya penjelasan saya ya. Terima kasih. Jelas sekali Pak. Jadi di sini kalau kita mau Bali itu cepat pulih dan bangkit, kita harus punya prinsip, komitmen, disiplin. Dan kalau cara menjelaskan ke tamu tentunya how to mengemas atau gimana kitanya mengkreasikan aja Pak, sehingga budaya yang ditonjolkan di sini gitu Pak. Kurang lebih. Iya, betul ya. Sehingga jadi unik ya Pak ya, budaya kita yang unik ini lebih ditonjolkan kembali ke depan sehingga cepat. Suksema, kalau ada pertanyaan lagi silakan sebelum kita akhiri. Ada Pak? Bu Fija, saya mohon izin pertanyaan bisa di skip, nanti bisa ke chat saya atau share juga saya akan gininya materinya, karena saya biar tak kemalaman sampai dulu. Biar tak kemalaman saya kalau final.
Suksema Bapak, suksema Bapak sharingnya. Terima kasih. Acara untuk sore hari ini kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kesalahan kata. Kami ucapkan Pramasati Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Thank you for all. Have a nice weekend. Terima kasih. Yes, semua. Salam hormat untuk semua. Semua Pak Suwono. Matur suksema Pak Nuabo. Nggih, salam Pak. Selamat sampai di tempat Pak. Nggih, suksema Ibu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam satu dari Bogor. Terima kasih untuk semuanya, nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu PJ. Sampai jumpa di next session, Bapak. Terima kasih Ibu Bisai. Matur suwun.